HKBP Nomensen Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengucapkan selamat datang di podcast kami. Di sini adalah tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, sebelum kita melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Saudari Ignacia Sinaga sebagai moderator. Saya Teti Kristina Manurung sebagai narasumber pertama. Dan saya Tiur Nenggolan sebagai narasumber kedua. Kita di sini akan membahas topik yang menarik seputar kemampuan dasar literasi anak, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan, serta strategi SQ3R. Nah, untuk itu kita akan masuk ke segmen yang pertama. Menurut narasumber pertama dan kedua, apa sih itu membaca permulaan? Menurut saya, membaca permulaan adalah tahapan awal ketika anak belajar membaca. Biasanya ini terjadi pada anak usia 3-6 tahun, bahkan pada anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Di tahap ini anak belajar mengenal huruf dan bunyi. Yang kedua, menggabungkan suku kata, dan yang ketiga membaca kata-kata yang sederhana. Kalau menurut narasumber kedua, apa sih itu membaca permulaan? Menurut saya sih hampir sama ya dengan penyampaian teman kita. Menurut saya sendiri, membaca permulaan adalah tahap awal pada anak-anak mengenal huruf, suku kata, hingga kata-kata sederhana. Biasanya fokusnya pada membunyikan huruf, mengenal bentuk huruf, menggabungkan bunyi menjadi kata. Misalnya, anak membaca BA, BI, BA, KU, dan sebagainya. Wah, menarik juga ya. Jadi, apakah proses membaca permulaan ini sangat penting? Ya, tentu sangat penting karena pada tahap ini rasa percaya diri dan antusias pada anak harus dijaga. Oke, dan menurut narasumber pertama, apa saja tujuan membaca permulaan? Menurut saya, tujuannya itu untuk membentuk dasar keterampilan membaca agar siswa bisa mengumpulkan simbol dengan bunyinya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Pasti paham lah ya. Selanjutnya, kita masuk ke segmen yang kedua dengan topik membaca lanjutan. Menurut narasumber pertama dan kedua, apa sih itu membaca lanjutan? Nah, setelah lancar membaca permulaan, barulah mereka masuk ke tahap membaca lanjutan. Nah, biasanya ini dimulai dari kelas 3 SD dan seterusnya. Pada tahap ini membaca bukan hanya mengenal huruf, tapi lebih dalam lagi. Membaca lanjutan mencakup pada memahami isi bacaan yang lebih kompleks dan menyimpulkan informasi dari teks. Bagaimana dengan narasumber kedua? Menurut saya sendiri, membaca lanjutan lebih fokus pada pemahaman isi teks. Anak tidak hanya melafalkan kata, tapi juga memaknai makna. Misalnya membaca artikel, cerita, dan teks eksplanasi. Mereka harus bisa menjawab pertanyaan, menyimpulkan, dan menganalisis isi teks. Berarti butuh strategi ya? Betul. Salah satu strategi yang efektif adalah SQ3R. Apakah bisa dijelaskan lebih dalam mengenai tentang SQ3R? Tentu bisa. SQ3R adalah strategi yang terdiri dari survei, yaitu meninjau cepat teks seperti lihat judul, subjek, judul, dan gambar. Yang kedua itu question, buat pertanyaan dari bagian yang ditinjau. Yang ketiga, read, baca dengan fokus untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, recite, ulangi isi teks dengan kata sendiri. Dan yang kelima itu review, tinjau ulang dan catat poin penting. SQ3R juga disesuaikan untuk anak SD ataupun kelas tinggi. Saat mereka sudah bisa membaca cerita, kita ajak mereka bertanya, lalu menceritakan ulang isi bacaan tersebut. Baiklah, terima kasih untuk narasumber pertama dan kedua atas penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian, dapat disimpulkan penting bagi guru dan orang tua untuk membimbing anak sesuai tahap perkembangannya, menyediakan bacaan yang sesuai usia. Nah, teman-teman, semua itu tadi pembahasan singkat tentang membaca permulaan dan membaca lanjutan serta SQ3R. Ketiga-tiganya adalah fondasi penting untuk membentuk anak yang literatif, kritis, dan suka membaca. Sebagai penutup, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, follow, dan share. Bye-bye!